Jalaluh yang telah memberikan hidayahnya kepada kita sampai hari ini, dan semoga hidayah itu sampai mengantarkan kita ke surga Allah Azza wa Jalla. Dan kalau bukan karena hidayah yang Allah berikan kepada kita, maka kita tidak akan seperti ini. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kembali kita berjumpa membahas urusan rumah tangga yang mungkin sebagian orang berpikir, kenapa kok nggak selesai-selesai? Karena antum belum nikah-nikah itu. Jadi kita akan kaji terus. Ahibati fillah, bicara fiqhul usrah masih banyak yang perlu dipelajari. Seperti yang kita singgung pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya memang kebanyakan orang membangun rumah tangga itu tanpa belajar fikih berkeluarga. Kenapa banyak terjadi pelanggaran? Dunia perdagangan, perniagaan, ya. Kita melihat sekarang itu banyak sekali yang nama. Apa penyebabnya? Nggak belajar. Jadi mereka nggak belajar fikih berdagang seperti apa. Sebagaimana fikih berkeluarga juga nggak belajar gitu. Maka antum yang sabar ketika belajar fikih keluarga ini. Nih, di antara pembahasan yang dibahas adalah al-azlu athna al-jima'. Pembahasan tentang azl pada saat jima'. Apa itu azl? Al-Imam An-Nawawi menyebutkan, huwa an yujami'a fa idza qaraba al-inzal naza' fa anzala kharij al-farj. Orang yang ketika menghubungin istrinya pada saat air maninya mau keluar, dia keluarkan di luar. Itu namanya azl. Mungkin yang sekarang ini menggunakan kondom. Apa hukumnya? Ini dibahas. Tapi pembahasannya setelah membahas yang kita bicarakan proses menuju ke pernikahan. Kemudian masuk pembahasan tentang ranjang. Nggak ada masalah. Kita udah bahas tuh. Sebagian kita nggak bahas yang awal sampai akhir. Tahu-tahu bahas ini. Nah, tuh bahas ini emang udah bahas tentang urusan nikah? Belum sih. Itu yang berbahaya. Apa pendapat jumhur ulama? Mengatakan tidak boleh seorang laki-laki melakukan azl dari istrinya kecuali dengan izin istrinya. Bagaimana Islam memuliakan wanita? Nggak semua apa kata suami. Ada yang berkaitan dengan kenikmatan wanita. Atau dengan hak wanita untuk jadi ibu. Ingin punya anak. Maka ternyata jumhur ulama mengatakan nggak boleh.
Walaupun secara hukum asalnya boleh azl itu. Tapi ketentuannya menurut jumhur ulama harus ada izin istri. Kalau istri ridha, ahlan wa sahlan. Dan bahkan ada yang berpendapat adanya ijma' dalam masalah ini. Boleh azl tapi dengan izin istri. Dan suami jangan egois ya. Karena memang ada suami-suami yang hanya memikirkan kelezatan dirinya, kenikmatan dirinya, tanpa dia berpikir bahwa istrinya punya hak yang sama. Karena terkadang, karena laki-laki itu ingin kelihatan apa? Gentle, anak rajul. Padahal kita juga sempat berbicara ketika berbincang tentang hukum nikah. Apa hukum nikah buat seorang laki-laki yang tidak bisa memuaskan istri? Dia impoten. Apa hukum nikah buat dia? Nggak bisa dia. Sebagian ulama mengatakan makruh buat dia nikah. Karena dia akan menzalimin istrinya. Dan ini berbahaya dengan kehidupan rumah tangga nantinya. Kecuali istrinya nerima. Dia memang mungkin termasuk perempuan yang nggak memikirkan hal itu, ya ahlan wa sahlan. Tapi dia punya suami umpamanya. Oke, udah selesai. Bicara urusan ranjang udah selesai. Kita masuk ke pembahasan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan kehamilan. Karena kita tahu adanya generasi yang sekarang ini disebabkan generasi yang sebelumnya mau hamil. Bayangin kalau generasi yang sebelumnya nggak mau hamil, antum akan hadir. Makanya antum harus bersyukur kepada bapak dan ibu antum, jazakallah khair. Gimana kalau bapak ibu dulu nggak mau punya anak? Dan di masa sekarang ini muncul sebuah pergerakan nggak punya anak, nikah tapi nggak usah punya anak. Apa? Child free, nggak usah punya anak. Kenapa? Karena mereka berpikir punya anak itu merepotkan. Punya anak itu ribet. Istrinya ngomong, bang, anak telat bang. Allahu Akbar. Telat. Hamil jadinya. Astagfirullah. Ini 3 masih kecil-kecil semua, ini hamil lagi. Beban buat dia. Seperti itu. Karena memang tanggung jawab dua-duanya. Oke, istri hamil. Suami punya tanggung jawab full 100% terhadap istrinya. Bayangin ya, seorang suami yang menceraikan istrinya dalam kondisi hamil, itu full perempuan tanggung jawab suami. Padahal udah ditalak sama dia. Udah talak bain sudah. Nggak bisa balik lagi. Tapi karena kondisinya hamil, harus kasih nafkah tuh sampai lahir itu anak. Maka ini menjadi sebuah tantangan sebenarnya untuk manusia. Mereka yang tahu dengan tujuan hidup aman jemaah. Orang-orang yang tidak tahu kenapa mereka hidup, maka mereka melihat punya anak ini masalah. Sampai di negara-negara maju, Jepang, Singapura, Jerman, beberapa wilayah di Amerika, mereka itu memberikan tunjangan kepada perempuan yang mau hamil. Sampai ada yang tunjangannya dikasih 150 juta. Engkau hamil 150 juta. Bayangin siapa. Sedangkan umat Islam nggak perlu dikasih tunjangan,
hamil terus, bismillah. Gara-gara kemiskinan kalian, nahnu narzuqukum, kami yang kasih rezeki sama kalian, wa iyyahum, dan mereka kami yang kasih rezeki. Kerutan, kelelahan, keletihan, capek dengan hamil itu buat orang beriman ada pahalanya gitu loh. Tapi orang-orang yang tidak beriman mikir, buat apa aku punya anak? Sedangkan kita punya anak buat apa? Loh, anak-anak ini akan mendoakan orang tuanya. Ini aset buat akhirat kita. Aku mati ada yang melanjutkan perjuangan. Mereka enggak. Dia pikir kehidupan ini selesai dengan begitu. Lah. Makanya orang yang mendapatkan kitab dengan tangan kirinya, apa yang dia katakan? Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadhiyah. Dia berpikir andai kata kematian menyelesaikan semuanya. Dia pikir nggak ada hari kiamat, jemaah. Kita beriman. Dan wanita yang terbaik adalah wanita yang banyak anaknya. Walaupun resikonya wanita itu mungkin fisiknya jadi tidak indah, tapi enggak juga sih. Ada perempuan-perempuan yang banyak anaknya, dia bisa menjaga tubuhnya. Karena Allah sudah persiapkan wanita itu elastis. Perutnya, tempat keluar anaknya. Keluar, selesai, balik asal. Tapi ada perempuan yang nggak banyak anaknya tapi tidak menjaga tubuhnya. Ini sama aja. Akhirnya rusak dia punya tubuh. Taib. Tentang hukum mencegah kehamilan total. Tadi, enggak sudah. Nggak mau punya anak. Maka disebutkan la yajuzul man'ud da'im lil hamli illa lidh-dharurah. Tidak boleh seorang itu melakukan pemutusan kehamilan selama-lamanya kecuali kondisinya darurat. Kondisi darurat itu ada yang perempuan rahimnya harus diangkat. Ada mungkin yang rahimnya harus diikat. Dikarenakan ya darurat. Darurat itu siapa yang menetapkan? Nah, ada hadiah buat yang bisa jawab. Mana hadiahnya? Darurat itu siapa yang menetapkan? Tafadhol. Dokter. Mana hadiahnya jemaah? Ini panitia, hadiahnya mana? Nah, dokter yang bertakwa kepada Allah, nggak sembarangan dokter. Kasih hadiahnya kepada beliau. Nah, dokter yang bertakwa. Kenapa? Karena ada dokter-dokter yang memang tidak suka orang itu banyak anak. Aduh, meteng meneng. Apa urusannya dokter anak mau hamil lagi? Apa urusannya? Ada dokter-dokter yang seperti itu. Yang memang dia tidak suka orang itu punya anak lagi. Datang, sudah cukup ya. Sudah terakhir. Apa urusannya dia? Perutnya saya. Anaknya saya. Dokter dibayar, keluarkan itu anak. Tapi karena ada usaha jemaah dari luar dan dalam untuk mengurangi jumlah umat Islam. Ada. Dan telah diadakan konferensi internasional membahas ini sejak tahun 78. Bagaimana usaha umat Islam itu mengurangi jumlah anak.
Salah satunya dengan cara bagaimana dia nggak hamil. Atau dia punya anak 1, 2, udah nggak usah anak lagi. Nanti dapat cerita, oh enggak ini berbahaya, ini itu. Maka jangan serta-merta menerima arahan dari dokter, kecuali kita tahu itu dokter amanah dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena ada dokter yang dia dengan profesinya betul amanah, tapi tidak bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dia menjalankan tugasnya dengan baik. Makanya sedangkan dalam agama kita diperintahkan untuk memperbanyak umat Nabi SAW. Masih ingat dengan kisah seorang sahabat Ma'qil bin Yasar yang datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, inni asabtu imra'atan dzata mansibin wa jamal. Ya Rasulullah, aku nih menemukan seorang wanita yang cantik dan bangsawan. Masalahnya satu, dia nggak bisa punya anak. Ini nggak bisa punya anak, mungkin memang sejak dulu dia mandul. Apa kata Nabi SAW? Enggak, jangan kau nikah. Dia datang lagi yang kedua kali, datang lagi yang ketiga kali. Nabi SAW mengatakan, la tazawwajul waludal wadud. Kalian nikahinlah wanita yang penyayang dan subur, yang banyak anaknya. Aku ingin banyak-banyakan umat pada hari kiamat. Maka ingat, tidak diperbolehkan ada yang namanya vasektomi, ya, kalau nggak salah. Tidak boleh menghalangi kehamilan secara total untuk selama-lamanya, kecuali kondisinya darurat. Ya, ini adalah fatwa yang dikeluarkan oleh OKI, kemudian oleh Lajnah Daimah. Maka tolong hal ini diperhatikan buat orang-orang yang memikirkan untuk berhenti punya anak. Bismillah, ketika secara fisik dia mampu dan secara umur juga masih memungkinkan, jangan berhenti punya anaknya, mah. Taib, apa alasannya nggak boleh? Yang pertama, bertentangan dengan maksud dari pernikahan dan syariat yang menyuruh menikah agar banyak keturunan, dan termasuk perbuatan jahiliyah di mana orang-orang dulu takut masalah rizki, banyak kekhawatiran dengan masalah rizki. Kemudian hal ini juga melemahkan umat Islam, karena jumlah mereka akan berkurang gara-gara antum. Padahal seharusnya bisa lebih banyak dari itu. Apakah itu? Keluarga berencana. Bisa rencana anak 7? Kan rencana, keluarga berencana, lu punya rencana. Yang menggagas KB di zaman siapa? Orde Baru kan? Pak Harto. Pak Harto berapa anaknya? Kok 1? Coba lihat di Google. Lihat berapa anaknya Pak Harto. Nah, yang paling cepat dapat hadiah. 6. Benar, bisa sebutkan namanya? Betul, 6 apa 7? 6. Kasih hadiahnya beliau ini, ngomong 6. Masya Allah, fadl. Pak Harto yang menggagas KB anaknya 6, berarti rencana 6, nggak apa-apa. Cuma antum punya anak itu pakai perencanaan, maksud merencanakan, iya, insya Allah 2 tahun sampai masa susuannya sempurna baru mau hamil lagi. Oh insya Allah nanti anaknya ini sudah masuk TK, yang ini sudah bisa jalan, anak mau hamil lagi. Jadi direncanakan, itu nggak apa-apa. Tapi kalau yang pertama nggak boleh, atau enggak 2 anak cukup. Kenapa kok cukup 2? Wallah ruwet Ustaz.
Antum bisa lihat ya, orang-orang kaya raya anaknya sedikit. Nggak perlu kaya-kaya antum kalau anaknya cuma satu. Buat apa? Nggak habis antum makan. Anak satu juga, mungkin nanti anak satu, anaknya satu lagi. Ketika seorang dikasih kelebihan harta, apalagi perbanyak anaknya. Tadi malam kita cerita Qais ibn Asim As-Sa'di At-Tamimi, sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala yang kaya raya jamaah. Jumlah anak laki-lakinya saja 33. Antum mau berapa? Rencana nggak apa-apa. Anak mau KB insyaallah Ustaz, nggak apa-apa. Rencanakan nanti 20. Bismillah. Mau 25 nggak apa-apa, tinggal mau direncanakan. Kalau mau 25 berarti hamilnya setahun 2 kali. Kok bisa 2 kali jemaah? Ya antum pikirkan itu sendiri jemaah. Jadi kalau KB mencegah kehamilan itu sementara karena ada maslahatnya, nggak apa-apa, itu diperbolehkan. Karena tidak menghalangi antum untuk punya anak, dan ini fatwa juga fatwa oki ya, fatwa Lajnah Daimah dan para jamaah rahimakumullah. Antum bisa bayangin ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min thalath. Kalau manusia mati terputus amalnya kecuali 3. Sedekah jariyah. Orang mau sedekah jariyah itu kadang kala berat, atau nggak punya fulus. Oke, yang kedua, ilmun sedaqatin jariyah atau ilmin yuntafa bihi, ilmu yang dimanfaatkan. Nggak semua kita berilmu. Sebagian kita memang, ya Allah, anak nggak pernah mondok, apa ilmu yang akan anak sampaikan? Taib. Yang ketiga, awaladin salihin yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan. Kalau antum bisa 3-tiganya, alhamdulillah. Kalau bisa yang terakhir saja, alhamdulillah. Subhanallah ya. Tadi malam ana melihat seorang hafidhatul Quran, seorang perempuan yang menghafal Al-Quran. Dia cerita tentang bapaknya. Dia ngomong, ayah anak itu ketika ibu anak meninggal, bukan ibunya meninggal, ketika istrinya meninggal, ayah anak menikah lagi dengan seorang janda, beranak 4 janda ini. Dan perbedaan antara umur janda itu sama bapak anak 11 tahun. Lebih tua jandanya. Ketika dilamar, janda ini ngomong, apa yang kau harapkan menikahi aku, kata dia. Aku anaknya 4. Artinya kau kebayang aku akan ribet ngurusin anak. Ini masih duda tapi gak punya anak. Duda gak punya anak. Aku nih janda, anaknya 4. Apa yang kau harapkan dari aku? Perbedaan umurku sama engkau 11 tahun. Lebih tua janda ini. Apa kata laki-laki ini? Enggak. Aku ngelihat engkau seorang wanita yang berjuang mengajarkan agama Allah ini, kata dia. Mengajarkan Al-Quran, dan aku berharap punya anak dari engkau. Dan betul anaknya hafal Quran semua. Anak dari yang 4 itu, yang dari suami yang sambungnya ini, punya anak semuanya hafal Quran. Jadi ketika seorang muslim menikah, dia sudah punya perencanaan. Ada lagi kisah nih, seorang laki-laki yang dia melamar seorang wanita. Ini bicara anak. Dia melamar seorang wanita, ketika dia datang buat nador, awal masuk rumah ngelihat perempuan ini udah nggak cocok. Nggak cocok, sudah nggak pas buat anak. Akhirnya ngobrol lah bapak sama calon menantu yang sudah niat nggak suka, nggak mau sama anak perempuannya. Tapi kita dengarkan azan dulu jam.
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Jemaah, ini ada seorang laki-laki datang melamar seorang wanita. Tadi Anda sebutkan ketika dia masuk, dia belum mau melamar, baru mau nador. Ketika dia ngelihat perempuan ini udah gak cocok. Kan orang itu apa istilahnya, kretek, dia yang ngelihat, aduh gak cocok bos gitu kan. Dia ngeliat udah gak cocok, secara penampilan ya gak pas buat dia, bukan tipe dia. Akhirnya lagi ngobrol, perempuan ini ngomong sama bapaknya, ayah boleh aku ngomong sama laki-laki ini?
Bayangan ya, ini perempuan yang masih al-fitrah, yang masih malu ya. Dia izin dulu sama bapaknya mau ngomong sama laki-laki. Calon menantu ini ngelihat adabnya udah mulai loh. Masya Allah perempuan ini ternyata gitu. Adabnya. Kata bapaknya, tafadhol kata dia. Perempuan, pikirnya laki-laki ini, mungkin wanita ini mau tanya, antum gajinya berapa? Kerja di mana gitu ya, nanti kalau kita menikah kita mau bulan madu kemana, biasalah pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ternyata perempuan ini tanya satu pertanyaan, aina hal sallaital fajr fil masjid hadzal yawm. Dia tanya, antum sholat subuh di masjid nggak subuh ini? Subuh gitu. Kata laki-laki ini, enggak, ana sholat di rumah. Antum sholatnya tepat waktu? Enggak, telat. Pas mau kerja baru sholatnya. Seperti itu kebiasaan. Ya, tapi anak tetap sholat gitu loh, kata dia. Lalu perempuan ini tanya, nggak tahu perempuan ini kalau laki-laki ini nggak punya niat mau melamar wanita ini. Kata perempuan ini, kalau aku menerima engkau sebagai suamiku, engkau mau nggak buat janji sama aku bahwa engkau tidak akan meninggalkan sholat subuh di masjid selama-lamanya? Ini laki-laki langsung kemana-mana pikiran jamaah. Loh, ini kayaknya calon ibu anak-anakku, kata dia. Ini cocok jadi ibu buat anak-anakku. Dia tidak lagi memikirkan kesenangan dia, jamaah. Kenapa? Karena muslim ketika menikah bukan hanya menyalurkan syahwat, tapi dia hendak membangun rumah tangga. Dia ingin punya anak, punya cucu. Ketika dia salah pilih ibu, dia yang berantakan di hadapan Allah Azza wa Jalla dan di dunia. Sang bapak ini yang akan susah hidupnya ketika dia salah memilih ibu. Maka subhanallah, kata laki-laki ini, iya, aku berjanji bapakmu sebagai saksi dan Allah menjadi saksi, malaikat jadi saksi yang hadir, kata dia, bahwa aku dengan izin Allah tidak akan meninggalkan sholat subuh di masjid. Sudah selesai, pulang jamaah ke rumah. Laki-laki ini sholat istikharah. Sholat istikharah, ngomonglah sama keluarganya, aku kayaknya mau sama perempuan itu. Kata saudari-saudari perempuannya, apa? Engkau mau sama perempuan itu? Ya Allah bang, banyak harim-harim yang ayu-ayu bang. Kok mau sama harim itu bang? Yang mereka mau sama abang, kata dia. Enggak, aku mau sama dia pokoknya. Allah, kata dia. Akhirnya nikah ya. Gimana jadinya kira-kira jemaah? Disitulah jemaah. Ketika seorang menikah, dia bukan berpikir syahwat saja, maka dia tidak akan salah pilih dengan izin Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau yang dipikirkan syahwat dan memperbaiki keturunan dari sisi fisik, ya lain. Antum kulitnya sudah putih gelap ya, ngelihat, aduh kalau anak dapat harim ini kesian anak-anak nanti warnanya jadi lebih gelap nantinya. Dia berpikir, tidak, anak mau cari harim yang putih. Dia pikirnya itu. Tapi ketika seorang berpikir masa depan buat anak-anaknya di dunia dan di akhirat, maka dia tidak akan salah pilih. Maka nih, bab berkaitan dengan hamil ini penting. KB itu penting. Bukan 2 anak cukup ya, karena KB itu bukan 2 anak cukup. KB itu keluarga berencana. Tinggal rencana orang beda-beda. Seorang yang beriman punya rencana besar. Dan antum kalau tahu di Indonesia ini berapa jumlah pulau yang ada di Indonesia, berapa jumlah pulau yang belum ada penghuninya, yang kasih hadiah. Berapa jumlah pulau di Indonesia?
38. Astagfirullahaladzim. Ini tidak lulus SD kayaknya nih jamaah. Jumlah pulau itu 17.000 lebih. Coba lihat di Google aja. 17.000 lebih. Dulu waktu anak belajar dulu, itu yang dihuni cuma 6.000. Nggak tahu sekarang. Coba lihat. Kalau benar 6.000, tersisa 11.000 yang belum ada penghuninya. Antum taruh anak-anak antum yang banyak di situ untuk meratakan pembangunan. Tuh betul jemaah. Kita ini berpikir gak perlu yang namanya email transmigrasi kan? Gak perlu yang di sana bikin anak yang banyak. Bener loh jemaah, anak gak bohong. Antum lihatlah nanti. Antum lihat berapa jumlah pulau yang dihuni dan jumlah pulau yang tidak dihuni. Banyak sekali. Pulau-pulau yang bagus-bagus, penduduknya sedikit sekali. Padahal sumber pangan di sana melimpah ruah. Dan di Jawa ini, apa sudah penuh penduduknya? Anak kok naik pesawat dulu dari Jember ke Surabaya. Anak pikir Jawa itu kan penuh jemaah ya. Lihat, sepi ternyata jemaah. Yang ada sawah, hutan ini. Nah di situ kita bikin pemukiman. Antum siapa namanya? Fauzan. Bikin sana Bani Fauzan. Anak kasih hadiah buat Fauzan. Mudah-mudahan antum bikin pemukiman. Kasihkan Fauzan. Baik, jamaah rahimakumullah. Pembahasan yang selanjutnya, tapi mungkin kita akan bahas di pekan yang akan datang, berkaitan dengan aborsi. Apa hukum aborsi? Aborsi sebelum ditiupkannya ruh dan aborsi setelah ditiupkannya ruh. Apa saja alasan-alasan yang membolehkan seorang melakukan aborsi? Dan kita tahu praktek aborsi di negeri kita sebenarnya dilarang. Tapi ternyata ada yang membuka praktek aborsi dengan dia mencari keuntungan, dia seperti itu. Kita tidak bicara itu, kita bicara orang-orang yang mau aborsi. Dia anaknya mungkin banyak, dia khawatir nanti nggak bisa ngerawat anaknya, nggak bisa didik anaknya, dia aborsi. Atau aborsi karena perzinahan. Karena kita tahu juga banyaknya perzinahan di negeri kita, mereka berbuat dosa berzina, lalu mereka melakukan aborsi. Apa hukumnya? Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum. Yang akhwat. Siap. Baik, ini DKM Masjid Abdillah semakin baik ya, sama emak-emak di belakang dikasih AC mereka di situ, dikasih sound system baru, dikasih karpet sekarang mereka di sana, dan dikasih mic di sana. Jadi emak-emak diperbolehkan bertanya langsung, khususon. Bapak-bapak nggak boleh. Nah, silahkan kalau ada yang ingin bertanya langsung, diambil mic-nya sambil ana bacakan yang ada di depan ana ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Semoga Ustaz dalam lindungan Allah. Allahumma amin. Saya seorang guru kelas 6. Apa batasan antara guru dengan murid saat bergurau? Dan apakah benar usia 7-13 tahun kita sebagai sahabat murid kita? Ahibati fillah, berkaitan dengan batasan guru sama murid, yang pertama perlu dibedakan antara sesama jenis dan lain jenis. Sesama laki-laki maka akan lebih bebas bergurau dengan mereka tanpa menjatuhkan martabat guru. Karena ada guru yang terlalu sering bergurau sama muridnya, akhirnya martabatnya jadi jatuh dan murid pun tidak menghargai gurunya. Antum lihat sekarang ada orang-orang bikin konten anak sama bapak, di mana sang anak ini ngeprank bapaknya, jahilin bapaknya. Dia pikir yang seperti itu diperbolehkan.
Dan ini sangat berbahaya sekali. Ketika generasi melihat, oh kayak gitu nggak apa-apa sama bapak ya. Maka hati-hati. Maka guru hendaklah melihat. Bergurau tanpa ada bohong di sana. Bergurau tanpa ada merendahkan. Jadi bergurau yang sekedar menyegarkan kondisi di ruang tempat dia ngajar. Adapun dengan wanita, ya tadi ingat ketika anak perempuan itu sudah baligh, maka jangan sampai kita lupa dengan batasan-batasan antara seorang laki-laki dengan wanita yang bukan mahramnya. Seperti itu. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Izin bertanya. Saya mempunyai harta warisan berupa sawah yang akan dijual. Dan selama ini tidak digunakan. Baru 3 tahun ini disewakan. Kalau dijual insya Allah mencapai 1 nisab. Apakah saya harus membayar zakat mal? Atau menunggu sawah tersebut terjual? Jazakallahu khairan. Barang dagangan yang ada zakatnya adalah yang memang dia melakukan jual beli dengan barang tersebut. Bukan orang yang menjual barangnya karena kebutuhan. Ada orang menjual hartanya, memang dia jual beli, cari keuntungan dia. Ini orang jual enggak karena butuh dia jual. Apakah ada zakat buat dia? Wallahu a'lam bishawab. Yang ana ketahui pendapat yang lebih kuat, enggak, dia enggak keluarkan zakat. Karena dia menjualnya disebabkan kebutuhan, bukan sebagai barang dagangan yang dia mencari keuntungan di sana. Ada orang yang enggak, ana memang beli tanah, ana jual belikan seperti ini kan enggak, dia dapat warisan dan dia memang enggak pakai tanah itu. Nanti kalau antum dapat uang dan uangnya itu disimpan, nggak dipakai selama 1 tahun, ya fadl dizakatin. Tapi kalau antum mau lebih aman, nggak apa-apa, saat nanti anak kalau jual, anak dapat uang, anak akan keluarkan zakatnya, nggak ada masalah. Itu lebih aman buat antum. Barakallahu fikum. Iya, silakan ibu-ibu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustadz beserta keluarganya. Afwan Ustadz, Ana mau mic-nya didekatkan ya. Iya, Afwan Ustadz, Ana mau bertanya. Ana ada riwayat saraf tulang belakang pasang pen di tulang belakang. Kemarin operasi untuk lahiran anak dengan status pasien GA atau pasien bius total dengan gawat darurat. Nah, dokter menyarankan untuk tidak mempunyai anak lagi dikarenakan resikonya terlalu besar karena pen anak sudah tidak sanggup menyanggah. Tapi sedangkan suami saya itu memaksa anak untuk mempunyai banyak anak. Dan kemarin itu suami anak sering berantem sama anak karena anak udah nggak bisa punya anak. Sempat kemarin ketahuan daftar ta'aruf ngaku duda anak 1. Dan saat anak hamil dulu, anak pernah ditalak. Dan beberapa kali juga mengatakan kata cerai. Tapi menurut beliau itu bukan talak. Dan kemarin saat datang dari Jogja ke Jember, beliau memaksa untuk berhubungan. Padahal keluarga Ana meminta untuk akad ulang, tapi beliau tidak menuruti dan lebih memilih untuk berhubungan badan dengan Ana. Dan sampai sekarang Ana tidak datang bulan, sedangkan anak-anak masih kecil dan anak status kondisi anak dengan dokter disarankan untuk tidak mempunyai anak lagi karena berbahaya dengan pen tulang belakang anak. Karena anak sempat tidak jalan 1 tahun. Karena penyakit anak banyak. Selain pasang pen, anak ada autoimun, ada bipolar. Kemarin sempat beliau juga tanya ke pengadilan agama kalau cerai itu nggak sampai 1,5 juta. Setelah itu anak telepon saudara anak. Setelah anak telepon, anak dimaki-maki, anak dikatakan anjing, babi, nggak punya otak segala macamnya, Ustadz. Itu anak harus bagaimana menyikapinya? Barakallahu fiik. Semoga Allah memudahkan urusan anti ya.
Ada beberapa masalah di pertanyaan yang baru saja kita dengar ya. Ketika antum dengar pertanyaan itu, supaya kita faham bahwa dunia ini memang tidak bersahabat dengan siapapun. Semua orang punya masalah. Dan Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Kondisi yang nanti sebutkan, sakit, yang mungkin ada beberapa penyakit yang menimpa anti, maka ketahuilah bahwa tiada satu musibah pun yang menimpa seorang mukmin melainkan akan menghapuskan dosanya dan mengangkat derajatnya. Tidak sama jemaah orang yang hidup sehat di dunia dan orang yang hidup sakit di dunia, yang dua-duanya kelak masuk surga umpamanya karena ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla, nggak sama. Maka bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yawaddu ahlul afiyati yaumal qiyamah. Bagaimana orang-orang yang dikasih afiah ketika hidup di dunia. Tadi dia jauh dari bala dan musibah, kalaupun sakit yang biasa. Ketika di hari kiamat dia melihat dibagikannya pahala kepada orang-orang yang susah hidupnya, yang penuh dengan bala dan cobaan. Orang yang afiah ini kepingin digunting-gunting dengan gunting besi kulitnya, demi mendapatkan pahala yang diberikan kepada mereka. Dan Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar itu akan dikasih balasan tanpa perhitungan dari Allah SWT. Tidak ditakar lagi. Sholat masih ditakar 1, 10, 10 sampai 700 kali lipat. Sodako juga seperti itu. Tapi sabar enggak. Maka semoga anti bisa bersabar menghadapi musibah yang ada ini. Adapun berkaitan dengan hamil tadi, iya, nasihat ana ketika anti mendapatkan saran dari seorang dokter. Tadi kita sebutkan memang yang bisa memberikan arahan itu dokter. Anti coba datang ke dokter yang lain. Dokter yang lain. Dokter yang lain inilah yang mungkin bisa memberikan pertimbangan. Sampaikan ada dokter yang mengatakan seperti ini. Suami anak kepingin anak punya anak lagi. Karena bukan berkaitan dengan keinginan istri, tapi keinginan suami. Ini istri yang soleha sebenarnya ketika dia mengatakan, iya aku nggak apa-apa punya anak lagi, asalkan tidak membahayakan aku. Karena nanti ketika kita bicara hukum aborsi, ketika kehamilan itu membahayakan ibunya, bisa membuat ibunya mati, digugurkan itu anak. Walaupun sudah dititipkan ruh kepada anak itu. Kalau benar-benar membahayakan kehidupan ibunya gitu. Maka nasihat ana nanti datang ke dokter lain untuk mempertanyakan hal itu. Kalau belum ditiupkan ruh, nanti ada hukum lain lagi. Artinya ketika memang datang ke dokter, enggak ini harus digugurkan karena ini membahayakan ibunya, ya nanti bisa diaborsi. Tapi itu adalah solusi terakhir. Maka nasihat ana, berangkatlah ke dokter lain untuk memastikan apakah kehamilan anti sekarang ini membahayakan anti atau tidak, dengan riwayat yang anti sebutkan tadi. Kemudian berkaitan dengan suami yang suka berkata cerai. Memang kalau bicara cerai ini harus jelas ya, harus dengar dari kedua belah pihak. Karena ada suami yang sebenarnya tidak menceraikan istrinya, tapi suka mengancam cerai istri. Beda. Ketika seorang mengatakan nanti saya ceraikan engkau ya, nanti saya akan ceraikan kamu. Nah, itu belum jatuh cerai karena dia masih akan nanti. Maka perlu mendengarkan dari pihak suami. Tapi kalau ternyata suami memang sudah menceraikan istri, dengan sorry, yang istri tahu, suami mengatakan aku ceraikan kamu, kamu sudah aku ceraikan, berarti jatuh cerai. Ketika suami datang di masa iddah, maka posisinya istri ini masih istri suami itu. Ini kalau cerai 1-2 ya.
Jadi kalau sang suami menghubungi istrinya berarti rujuk. Namun kalau sudah lewat masa iddah, itu yang membutuhkan nikah ulang. Kalau sudah lewat masa iddahnya 3 kali suci umpamanya, suami datang mau menghubungi, enggak, engkau sudah bukan suamiku. Kalau benar sudah jatuh talak tadi. Jadi yang pertama harus dipastikan apakah talaknya benar-benar jatuh atau tidak. Kalau talaknya jatuh berarti anti memulai masa iddah. Apabila suami datang menghubungi di masa iddah, menurut pendapat sebagian ulama, dia menghubungi istrinya itu sudah termasuk rujuk, walaupun dia tidak ngomong. Jadi rujuk bisa dengan perbuatan. Dihubungin ya sudah, berarti dia sudah rujuk sama istrinya ini, tanpa harus nikah ulang. Tapi kalau sudah keluar masa iddahnya, maka nggak boleh. Anti bukan istrinya dia. Anti wajib menolak dia, karena dia bukan apa-apa anti lagi sekarang. Oke, bapaknya anak-anak, tapi bukan suami. Kalau engkau memang mau sama aku, silahkan kau lamar aku lagi kepada orang tuaku. Dilamar lagi, boleh jadi diterima atau ditolak. Makanya juga harus dipahami oleh para wanita ya. Ketika dia di masa iddah, suaminya datang, aku rujuk kamu. Oh, aku nggak mau, nggak bisa dia nolak. Suami mengatakan aku rujuk, sudah rujuk ya tuh. Kalau sang istri tidak mau, beda lagi, nanti dia bisa gugat cerai. Tapi suami ketika mengatakan aku rujuk kamu, maka sudah rujuk. Itu mungkin jawabannya, dan semoga nanti bisa bersabar menghadapi ujian yang ada ini. Dan sekali lagi jamaah, fa inna ma'al usri yusra. Ustadz, saya mau tanya. Tiba-tiba teringat saya punya utang, tapi saya lupa hutangnya ke siapa. Dan nominalnya saya lupa juga, Ustaz. Sedangkan pihak yang saya hutangi juga tidak menagihnya. Posisinya sama-sama lupa. Pertanyaannya, bagaimana cara saya membayar hutang tersebut, Ustaz? Ini bicara utang ya, Maya. Hutang ini masalah yang berat, jemaah. Tapi diremehkan oleh banyak orang. Maka ya Rasul SAW pernah beliau lagi duduk bersama para sahabatnya, terus memukul keningnya, lalu mengatakan, "Mada anzalallahu minat tasydid?" Kata dia, apa ini hukuman berat yang Allah turunkan? 3 kali Nabi mengatakan itu. Sahabat nggak ada yang berani tanya kepada Nabi SAW. Lalu keesokan harinya atau di waktu lainnya Nabi SAW menjelaskan bahwasanya kalau ada seorang yang mati fi sabilillah, kemudian dia dibangkitkan kembali, kemudian dia perang lagi, tewas lagi, dibangkitkan lagi, perang lagi, tewas lagi, dan dia punya utang, nggak diampuni dosa-dosa. Makanya jangan bermudah-mudahan berhutang. Dalam agama kita dianjurkan utang piutang itu ditulis supaya nggak lupa. Dan antum jangan husnudzon sama yang tidak nagih. Kayaknya dia ikhlas, nggak pernah nagih gitu kan. Rezik mungkin menurut dia, padahal dia saya tunggu di akhirat nanti. Ditunggu kan. Maka tugas antum kalau yang seperti ini sudah. Antum kira-kira punya utang berapa? Kayaknya nggak sampai 1 juta. Ya udahlah, lengkapin 1 juta. Antum sedekahkan ke Masjid Abdillah sini. Masukkan. Antum nggak tahu mau kemana kan? Antum niatkan, ya Allah, ana niat bayar utang kepada orang yang ana pernah hutang sama dia. Antum nggak tahu. Sudah antum masukkan, selesai. Dapat 1 bulan, tahu-tahu ada telepon. Fulan, masih ingat sama ana? Siapa ya? Fulan, antum pernah punya utang sama ana 1 juta. Oh, Masya Allah, sudah ana sodakohkan ke Masjid Abdillah. Enggak, ana butuh fulus sekarang. Apa yang harus antum lakukan? Bayar antum. Terus sodakoh 1 juta buat antum, sodakoh itu sudah. Karena itu haknya orang itu memang jamaah. Taib, ada yang ingin bertanya Ibu? Pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melimpahkan keberkahan untuk Ustadz dan keluarga. Saya mau tanya Ustadz, saya dengan 4 anak yang
hidup sendiri, ditinggal oleh ayahnya. Anak-anak itu, anak keempat saya umur 7 hari. Umur berapa? 7 hari. Umur 7 hari Ustadz. Beliau pamit kerja ke Jakarta, sampai sekarang tahun ketiga beliau tidak kembali lagi. Beliau masih ada? Masih ada. Masih ada dan masih memberi nafkah, cuman kadang ngasih, kadang tidak gitu Ustadz. Tapi tidak pernah balik lagi sudah? Tidak pernah, dan komunikasi pun semuanya diblok, ditutup aksesnya gitu Ustadz. Dan sudah diceraikan melalui orang tua saya, sudah ditalak melalui orang tua saya Ustadz. Yang jadi pertanyaan saya itu Ustadz, saya dengan 4 anak yang hanya seorang guru ngaji itu, ketika iman naik, saya yakin sama Allah kalau Allah akan memberikan rezeki untuk saya. Tetapi ketika iman turun, apa saya bisa dengan 4 anak ini yang masih kecil-kecil gitu Ustadz? Seperti itu Ustadz. Barakallahu fiik. Ya, terima kasih Ustadz. Barakallahu fiik. Subhanallah jamaah. Sengaja di KM Masjid ngasih mic ke sana supaya bukan hanya ustadz yang dengar masalah itu. Banyak orang curhat, telepon sama anak, WA sama anak yang masalahnya berat, tapi ternyata mereka mampu menghadapi. Maka nasihat anak buat ibu, ketahuilah bahwasanya Allah itu lebih sayang sama ibu daripada suami ibu atau mantan suami ibu. Allah lebih sayang sama ibu, sama anak-anak ibu daripada orang tua, daripada semua yang ada di muka bumi. Allah itu Arhamur Rahimin. Maka ingat dengan Nabi Ayub alaihissalam, beliau dikasih penyakit ya. Sebelum dikasih penyakit, beliau adalah orang kaya raya. Beda jamaah ya, orang miskin yang dari awal miskin sampai tua miskin biasa aja. Dia mengatakan, antum mulai kapan kayak gini? Oh, mulai dulu panjang miskin saya. Dia sudah biasa gitu. Tapi kalau dari kaya raya kemudian jatuh miskin, sakit. Bukan cuma miskin, dari kaya jatuh miskin, dari dihormatin orang kemudian dikucilkan oleh masyarakat. Ada Nabiullah Ayub alaihissalam. Kemudian dari punya anak yang banyak, mati semuanya, tinggal dia sama istri. Hidup di tempat pembuangan sampah. Ada beberapa riwayat yang mengatakan hal itu selama 18 tahun. Setelah hidup kaya raya tadi dan penuh kenikmatan. Apa doanya Nabi Ayub? Allah mengatakannya, wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Ayub mengatakan ketika dia menyeru Tuhannya, mengatakan sesungguhnya aku ini ditimpa oleh satu hal yang berbahaya, oleh penyakit ad-dur. Dia tidak menyebutkan kemiskinannya, dia tidak menyebutkan anak-anaknya yang hilang. Ada, tapi ada penyakit yang menimpa di tubuhnya. Dia minta sama Allah, anni masani ad-dur. Dia tidak mengatakan engkau ya Allah yang kasih bala sama aku, enggak. Penyakit itu yang mengusapku atau menyentuhku. Wa anta arhamur rahimin. Dan engkau adalah arhamur rahimin, yang paling pengasih di antara semua yang mengasihi. Maka ketika anti berada di titik lemah imannya, bingung mau kemana, anti panggil Allah Azza wa Jalla. Anti panggil Allah, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Yakin Allah itu sayang sama anti. Minta kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah bergantung kepada siapapun. Maka orang yang masih bergantung, maka biasanya Allah biarkan dia dengan gantung, dengan yang dia bergantung kepadanya.
Dalam sebuah hadis disebutkan man nazalat bihi faqah. Barang siapa yang turun kepadanya faqah, kemiskinan, kefakiran, kesusahan ya. Fa anzalaha bin nas, lalu dia turunkan masalahnya kepada orang. Dia cari penyelesaian kepada manusia. Lam tusadda faqatuhu, enggak akan selesai urusannya. Enggak akan selesai. Waman nazalat bihi faqah. Tapi barang siapa yang ditimpa dengan faqah, kemudian dia turunkan kepada Allah, dia serahkan sama Allah, bentar lagi Allah selesaikan urusannya, cuman. Maka itu yang perlu dilakukan. Dan orang-orang yang punya masalah lebih berat dari anti banyak. Tapi yang jelas Allah sudah mengukur musibah itu sesuai dengan kemampuan anti. Dan buat orang yang kena musibah ini perbanyak istighfar. Bagaimana Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku katakan kepada kaumku, ya Allah, kalian istighfar, kalian tobat, kalian minta ampun sama Allah. Allah itu Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Wallah, istighfar itu membuka pintu rizki. Maka nasihat anak buat ibu ketika bingung tadi, panggil Allah ya Arhamar Rahimin. Terus perbanyak istighfar dan jangan hatinya bergantung dengan siapapun. Yang ada kita akan menyesal dan kecewa dengan manusia-manusia itu. Baik, ini ada pertanyaan terakhir. Apakah hukum tidur dalam keadaan berjunub? Apakah diperbolehkan? Nah, apa hukumnya tidur dalam keadaan junub? Boleh tidur dalam keadaan junub, tapi lebih afdal buat orang yang junub kalau nggak mau mandi dia berwudu ya. Adapun membaca doa sebelum tidur boleh, tapi adapun membaca Qul huwallahu ahad sama ayat kursi sama akhir dari surat Al-Baqarah itu sepertinya tidak diperbolehkan karena orang yang junub tidak boleh baca Al-Quran Al-Azim. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat Anda sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.